Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya muqaddas. Sehat pian keberadaan. Ibu sehat Bu? Bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas beragam nikmat yang Allah berikan. Nikmat hidup, alhamdulillah. Nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat sempat, alhamdulillah. Nikmat semangat beribadah, semangat talabul ilmi, alhamdulillah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Bahjatul Wasail bi Syar'i Masail karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Banrani Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Banrani fi Syafi'i fi kitabih Bahjatul Wasail bi Syar'i Masail wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa hajjul baiti ay qasdul ka'bati li hajjin aw umratin man istata'a ay taqata ilaihi ay al-bait sabila ay tariqan bi ay yajida zadan wa rahilatan bi syartiha. Jadi rukun kelima atau qawaid kelima dari Islam ini adalah berhaji ke Baitullah. Apa yang dimaksud berhaji ke Baitullah? Qasdul Ka'bati li hajjin aw umratin. Bersengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ibadah haji dan umrah ini hadirin hukumnya fardu ain bagi yang mampu sekali seumur hidup. Jadi yang wajib itu yang pertama, adapun kedua, ketiga dan seterusnya itu sunnah hukumnya. Kecuali nazar, bila tungkong rumah nina hendak ke umrah, benazar hendak umrah, wajib tak. Bila garing, ampih pada garing, hendak tulak umrah, nazar, maka itu menjadi wajib. Ada khilaf di antara para ulama tentang hukum umrah. Kalau haji tidak ada khilaf, 4 mazhab menyatakan haji itu wajib bagi orang muslim yang sudah mukallaf, sudah balik. Jadi 4 mazhab, baik mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa haji itu hukumnya wajib. Adapun umrah itu ada khilaf di antara para ulama. Sebahagian mengatakan umrah itu hukumnya wajib. Ini di antaranya pendapat mazhab kita, yakni mazhab Imam Asy-Syafi'i.
Sementara yang lain berpendapat hukumnya sunnah muakkadah. Nah, kenapa dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i umrah itu dianggap wajib? Hukumnya wajib. Karena bersandar dengan firman Allah Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu semata karena Allah. Jadi pada ayat ini wa atimmul hajja wal umrata. Jadi umrah itu disambungkan dengan haji. Maka kalau haji itu hukumnya fardu ain, wajib, berarti umrah juga sama hukumnya. Karena disambungkan dengan waw ataf. Nah, bagi siapa wajib ini? Bagi yang sanggup, bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ayatnya. Jadi bagi orang yang mampu. Mampu apanya? Ai ataqa ilaihi ai al-bait, yakni mampu menuju kepada Baitullah. Karena di antara rukun haji dan umrah itu, hadirin wal hadirat seberataan, adalah tawaf. Nah, tawaf itu di muka bumi satu aja andakannya. Di Makkatul Mukarramah, persisnya di Masjidil Haram. Kita hendak tawaf saben hari di bundaran Kayu Tangi, kan disebut tawaf ngarannya. Jadi ngaran tawaf itu harus di Baitullah, di Makkah. Kenapa ini penting ulun sampaikan? Dulu ada orang berpendapat tawaf tuh di Indramayu kan wajar. Indramayu itu kabupaten perbatasan Jawa Tengah lawan Jawa Barat. Jadi tawafnya di Indramayu. Atau ada pandangan kelompok Syiah yang mengatakan tawaf itu kadang mesti di Baitullah. Jadi di Iran, di Iran tuh banyak tawaf. Nah, ada yang gitu. Nah, adapun kita mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ngarannya tawaf itu ya di Baitullah. Jadi apa yang dimaksud dengan sabila? Ai tariqan bi ayyajida zadan wa rahilatan bisyartiha. Yakni jalan yang menghantarkan kepada Baitullah, lalu ijatu berisi zadan, perbekalan, warahilatan, hewan tunggangan dengan sejumlah syarat. Jadi orang yang hendak tulak haji umrah itu, hadirin, yang disebut istita'ah itu dia sanggup menyediakan dana gasan tulak sampai bulik. Lawan yang kedua memberi nafkah anak bini dan orang-orang yang dalam tanggungannya. Jadi jangan sampai umrah, haji, tapi yang di rumah telantar. Kada boleh. Termasuk mohon maaf khuruj lidakwah ilallah, keluar bagus sehari, 3 hari, 40 hari, sebulan, 3 bulan. Habis itu tiap hari bagus gasan dakwah. Tapi jangan kada ingat waktu pian keluar dari rumah pian untuk dakwah itu ada tanggungan pian atas anak istri pian. Nafkahi, cukupi nafkahi. Bujur aja, Allah pasti jamin rezeki anak bini kita. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain ada kewajiban dari kita. Nah, ada kewajiban seorang suami atas tanggungan nafkah anak dan istrinya. Jadi bahkan para ulama sebutkan seandainya ada orang tulak umrah atau tulak haji, tapi sekira duitnya itu hanya cukup gasan tulak, buliknya lalu dia berharap orang memberi, itu kada boleh. Makanya di Quran disebut fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah. Jadi jangan kada berbekal. Membawa perbekalan yang cukup. Jangan lalu di sana kita jadi peminta-minta gasan bulik. Kalau misalkan ternyata sudah membawa bekal cukup, di tengah jalan dibegal orang misalkan, naudzubillah, atau dicopet orang atau kehilangan, lalu kemudian orang mengumpulkan duit gasan kita, itu lain masalah. Atau karena
diambilkan dari harta zakat, diambil dari Baitul Mal, ada pos ngarannya pos sedekah. Di antara mustahik zakat itu adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Orang yang musafir, lalu kehabisan dana, kehabisan bulik. Nah, itu boleh. Itu haknya sebagai mustahik. Tapi jangan dirancang, yang penting tulak dulu, masalah bulik enak, jangan. Jadi harus ada perencanaan. Nah, mun wah ini nyaman sudah. Wah ini nyaman. Ada travel sudah kan, haji, umroh. Ada juga bang backpacker. Kalau dulu ada juga paspor hijau. Namun paspor hijau itu tulak sana dasar kada hendak bulik, tapi hendak begawi. Jadi TKW. Tapi biasanya kada bisa. Mun wah ini ngalih Pak ya. Wah ini ngalih. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amalakan bian ya. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah lil haji wal umrah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulun dulu Pak, Bu, kada terpikir juga kalau tolak umrah dananya teh. Tapi ulun yakin dengan pertolongan Allah. Ulun yakin dengan janji Allah. Berdoa terus, mengamalkan dari itu. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakin. Jadi berdoa itu kita harus yakin bahwa akan dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Harus ada keyakinan. Meskipun ada juga harap-harap cemas. Harap benar kita supaya dikabulkan. Cemas kalau kada dikabulkan. Tapi bahwa Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum, kita wajib yakin. Nah, sampai akhirnya ada orang patuh kada, kenal kada, datang ke rumah. Ustaz, misalkan pian menjadi pembimbing umrah bisalah. Hajar ulun ini kada suah tulak umrah, tulak haji kada suah juga, berdiam di Makkah Madinah kada suah juga. Gampang aja sudah, karena kita pandu dari sini. Jadi langsung Pak Bu ditunjuk jadi pembimbing umrah, tulak kada suah. Kami pandu dari Indonesia, ada WA. Jadi dulu itu kan ada ngarannya visa progresif. Nah, jadi orang yang tolak umroh lebih pada sekali dalam 1 tahun itu kena visa progresif. Kemudian kita ada pajak progresif. Jadi Saudi itu defisit juga Pak Bu, defisit anggaran. Kenapa? Karena 4 perang di Yaman Selatan. Bahkan jadi komandan perang dari 34 negara menyerang Yaman Selatan. Nah, itu komandan perangnya Amerika. Saudi. Nah, akhirnya Saudi itu defisit anggaran. Lalu muncullah tadi itu visa progresif. Bayarnya 2.000 real. Amun 2.000 real itu wah ini sekitar 8 juta. Jadi misalkan setahun 3 kali tulak, 2 kali kena pajak progresif tadi. Lalu akhirnya travel ini mencari ustadz-ustadz yang kawa memandu haji umrah. Ya, sebanyak orang dicari supaya apa? Inya menghindari yang 8 juta tadi itu. Nah, Allah ma'atur. Tulak akhirnya ulun. Barakat ma'amalakan Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah lil haji wal umrah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tulak. Saking semangatnya pian membimbing jamaah nih. Mendampingi jamaah setepatnya, bukan membimbing Bang, mendampingi. Koper jamaah turun antarakan ke kamar masing-masing. Maka hotel itu bertingkat-tingkat. Akhirnya sawat umrah 3 kali garing nih Mbah Dolon. Garing ke Uyuhan. Nah, alhamdulillah imbah nang umrah pertama itu setiap bulan ulun membimbing, memberikan panduan manasik umrah di Martapura Bang. Haji Rusli Pancartur yang arah ke Sekumpul tuh Pak. Tulak lagi mah itu tahun selanjutnya. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah, akhirnya Allah izinkan untuk tulak setiap tahun umrah. Sekalinya pas Covid. Nah, lalu ampihannya umrah. Haji jadi 2 kali batal. Jadi ada nang menyambat rukun Islam tuh wah ini 4 aja wah ini.
karena hajinya 2 tahun batal. Jadi sisa 4 aja rukun Islam. Maka sosialisasi pembatalan haji dananya singganalan berapa kan? 21 miliar kan? Untuk mensosialisasikan pembatalan haji itu pian dananya 21 miliar. 21 miliar itu julung jaga langgar Nurul Iman habis yang sudah hanyar nih. Tuntung mau orok di belakang nih. Masa apa? Keuduan hanyar. Pasang AC ulang. Sound sistemnya berganti 21 miliar. Monolon menterinya kada sudah 21 miliar. Ya 1 juta lah cukup. Tinggal mau makan gitu aja kan. Allahu Akbar. Fatarikul haji min ghairi udhrin yukhsha alaihi su'ul khatimah. Orang yang kada tulak haji padahal kada ada uzur, maka dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Buruk kematiannya, Bu. Buruk kematiannya. Kenapa? Engken ada duit kada tulak haji, kada ada uzur, tabungan banyak ya, kada sing setoran. Lawas setai mahadang 30 tahun, setor dulu. Amun Allah berkehendak 30 tahun pian beisi umur sampai mun dasar jatahnya pian tu menjadi duyufur rahman, menjadi tamunya Allah, diundang oleh Allah apapun keadaannya sampai pian. Setor pang dulu. Kada setor-setor kayak pandak sampai. Ada pang. Ada nang kada setor tulak ada. Siapa? Petugas kesehatan, orang-orang yang begawe di puskesmas, sebuah dokter, atau pendamping jamaah haji ada. Kada setor tulak nih. Atau tadi pembimbing haji. Tapi amun kita nih pembimbing haji lain, pegawai puskesmas lain, setor. Ada mayu wah ini setor 25 juta, setor dulu 1 juta pian. Mun ada 1 juta setor dulu, niat dulu. Nah, yang penting ada ikhtiar tenang, memancing rezeki dari Allah. Pak Bu ulun padahakan pian. Mun kita itu sudah berniat hendak berinfak, hendak sedekah, termasuk mun hendak menuntungkan mengorok di belakangnya. Siapa ketua masjidnya mana? Ketua langernya mana? Mana? Hadir kan? Oh, hadir. Siapa ngaran sedin? Pon? Pak Agus. Nah, Pak Agus. Pak Agus, ulun insyaallah niat sebulan sekali 100.000 gasan langgar Nurul Iman. Gasan muorok di belakang. Pian saban gajihan atau saban dapat duit, keluarkan dulu 100.000 Pak. Keluarkan dulu Pak 100.000. Jangan berpikir esok makan kada. Makan aja insyaallah makan. Diganti lawan Allah. Tapi kalau pian berpikir kena mun ada sisa hanya kejulung kelanggar Nurul Iman, kada ada sisanya. Yakin ya kada ada sisanya. Habis kemana-mana kan kada mangaruan. Manusia itu mah ada duit lalu ada keinginan tuh. Belum cair gini sudah macam-macam keinginan. Pacangan cair di sini nah, kena nukar ini, kena kesini, ini kesini, belum cair. Nah, jadi anggarkan dulu pian, keluarkan dulu azam kita gasan bersedekah itu keluarkan dulu. Insya Allah cukup aja hari itu. Men terlalu berhitung-hitung itu. Nah itu engkan termasuk bila kita tuh berniat haji dan umrah, keluarkan dulu. Nabung, misalkan berniat nabung sebulan 100.000, sisihkan dulu di awal, pian jangan di akhir. Nang begajihan yang biasa dapat gaji, ambil dulu 100.000, simpan, sisihkan. Itu rumusnya pian. Amun mahadangi sisa, kada pernah ada sisa. Sampai meninggal sampai kiamat kada ada sisa. Yakin ya, jamin ya, bukti akan sudah. Jadi keluarkan dulu Pak, rumusnya itu. Karena dalam Al-Quran disebutkan ujar Allah terhadap orang-orang yang engken ini, orang-orang yang tidak mengeluarkan hartanya untuk berhaji. Ajar Allah apa? Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya atas seluruh alam. Berataan ini milik Allah. Namun kita sudah niatkan, kita azamkan, kita keluarkan, apa susahnya bagi Allah untuk menyelesaikan azam kita tersebut?
Nah itu, supaya kita ini terhindar dari meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Mun mampu, mun orang bahari, pokoknya orang bahari lah peninian kita. Wani berhutang. Nini ulun tuh sampai meninggal tuh hutang masih 35 gram emas. Nini ulun di kandangan. Sekian puluh tahun hanya tanah waris di Gambut itu terjual. Hanya kau menahuri hutang sidinang 35 gram emas tadi itu. Nah itu. Jadi wani berhutang orang bahari itu. Jadi kita luar biasa lah, ada yang pedagang sayur kan menabung, tukang beca ada juga menabung sehari 10.000, sampai juga akhirnya mendasar catatannya dia itu duyufur rahman, tamunya Allah, sampai juga akhirnya meskipun 10.000 sehari. Kalaupun akhirnya tidak sampai, niat kita itu sudah dicatat lawan Allah dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Ketika membahas hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, di sana disebutkan ada orang nanti di hari kiamat terkejut Pak Bu melihat amalnya itu saling banyakan. Kadang menyangka mun amal pahalanya begitu banyaknya. Kenapa? Karena orang itu ahlun niyah, rajin berniat. Rajin berniat aja meskipun kada tegawi. Niat, karena niat itu dalam hadis disebut kalau niat itu baik dicatat 1 kebaikan. Kalau akhirnya digawi dibalas 10 kebaikan. Lain kalau niat buruk, ini masih niat kada dicatat oleh Allah. Inya menggawi niat buruknya hanya dicatat. Maka banyak-banyaklah pian berniat. Niat aja dulu, nah alarm pasang jam 4, 4.15, 4.30, 4.35, hendak niat tahajud. Niat dulu sudah. Buktinya Pak, alarm dihidupkan sudah. Sekanya pas jam 4 alarm bunyi dimatii. 4.15 bunyi dimatii lagi. 4.45 dimatii lagi. Sampai subuh hanya terbangun. Kenapa Pak? Ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat dulu Anda menuntungan musala kita ini. Niat. Catat oleh Allah sudah. Nah, termasuk niat haji. Niatkan dulu. Apalagi sampai nang menabung tadi jelas. Kalaupun akhirnya kita kada sampai tulak ke sana karena umur kah, apakah tetap ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita tadi terhindar dari yukhsha alaihi su'ul khatimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man malaka zadan wa rahilatan wa lam yadhhab ila al-hajj falyamut ala ayyi halin sya'a yahudiyan aw nasraniyan kadza fi ma'al lataif. Jadi berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berisi bekal dan kendaraan, mau bahari kada ada pesawat, bahari kada ada pesawat. Mun orang sini bawa kapal bahari 4 bulan, 6 bulan hanya boleh. Makanya orang bahari itu mun tolak haji itu bemaafan tuh Bang, tetangga, keluarga. Karena kada ada harapan, belum tentu bisa boleh. Perjalanan sing jauhan tuh. Wah ini nyaman. Ada bekal, ada kendaraan walam yadhhab, tapi kada berangkat menuju ibadah haji. Falyamut, lalu kemudian dia mati ala ayyi halin, apapun keadaannya, sya'a yahudiyan au nasraniyan, maka bisa jadi dia meninggal sebagai seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah pentingnya yang tadi Pak Bu berniat. Ingat. Nah, itu rukun kelima dari rukun Islam. Wa yakunu ada'u jami'i dzalika ma'al ikhlas. Hendaklah menggawi nang seberataan yang sudah kita bahas sebelumnya, sholat, zakat, puasa, haji, hendaklah itu dikerjakan dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ai li ajli imtithali amri syar'i la li khaufin minan nas wala li hayain minhum. Jadi kata pengarang kitab, ikhlas itu adalah tujuan menggawi amal ibadah itu adalah imtithali amri syar'i, menuruti perintah syariat, menjalankan perintah Allah. Itu aja. Kenapa pian sembahyang? Allah perintahkan. Dan kenapa pian menutup aurat? Allah perintahkan.
Kenapa pian kada berhutang di bank riba Allah larang? Itu aja. Selesai urusan, itu ikhlas. La li khaufin minan nas, bukan karena takutan lawan manusia, wala li haya'in minhum, atau supan lawan manusia. Supan kada sembahyang ke masjid kelanggar seorang lulusan pesantren, itu kada ikhlas ngarana. Masih mempertimbangkan manusia. Tulak haji nah supaya dikira orang haji, Pak Haji, Bu Haji, itu berarti karena manusia. Padahal pian hendak menjadi dikira orang Pak Haji, Bu Haji itu gampang pian. Nukar mobil, naik mobil, kupiah haji, ada orang berpintaan julungi duit, makasih Pak Haji, makasih Bu Haji. Yalah Pak, nyaman. Kadang ngalih rancaki berkupiah putih gen orang, apalagi rambut putih, jenggot putih, sengot putih, Pak Haji ya sudah. Nah bahkan begini Bu, Pak ulun pada hakan. Kalau ada orang lain haji, kita kiyau haji, kita tahu sidin itu lain haji, lalu kita kiyau Pak Haji, atau ibu-ibu lain hajah, kita kiyau hajah, ada boleh. Kalau kita tahu. Nah lain kalau niatnya itu mendoakan Pak Haji, maksudnya mudah-mudahan dia jadi haji, Pak. Mun kita tahu sidin itu lain haji, tapi kita kiyau haji, kada boleh. Dilarang. Namun lain mun kesah kada tahu, kada apa-apa. Lalu kita niat memuliakan, gitu kan? Karena mengiau ngaran kada nyaman, atau betakon ngaran sidin kada nyaman, lalu kita kiyau Pak Haji dengan maksud mendoakan sidin, mudah-mudahan sidin tulak haji, kada apa-apa. Boleh. Atau karena kada tahu tadi. Nah, kada tahu. Jadi tadi Pak Bulah, orang ikhlas itu li ajli imtithali amri syar'i la li khaufin minan nas wa la li haya'in minhum. Bukan karena takutan lawan manusia, bukan pula karena supan lawan manusia. Jadi amun kawa tuh Pak Bulah, hati kita itu kita isi takutan tuh lawan Allah aja. Jangan ada ruang di hati kita itu takutan lawan makhluk. Sebuting aja, andakan takutan di hati itu Allah aja. Hendak makhluk, ya manusia ini menyambat apa ke kita, tasarahnya. Hendak menyambati apa, tasarahnya. Yang penting Allah ridha itu cukup sudah. Mun kawa tuh jangan takutan lawan makhluk. Wa tasdiqi ay qabulil qalbi lidzalika wan syirahihi bih. Kemudian hendaknya di hati kita itu hadir tasdik, yakni membenarkan dengan rukun Islam yang 5 tadi. Qabulil qalbi, penerimaan hati, lidzalika, tentang hal itu, wan syirahihi bih, dan merasa gembira, senang hati ketika mengerjakan. Jadi disebut sempurna iman itu Bapak Ibu, bila zahir kita itu taat lawan syariat, batin kita itu juga tunduk lawan syariat, dan kita senang hati dengan ketetapan syariat itu akmalul iman, sempurna iman. Gembira kita menggawi sembahyang, gembira kita menggawi zikir, gembira kita menggawi puasa, gembira kita tolak haji, gembira menutup aurat, dan seterusnya. Nah itu akmalul iman. Jadi pernah dulu di zaman Nabi ada sengketa antara Zubair bin Awam dengan laki-laki dari Ansor, masalah pembagian banyu gasan kebun kurma. Bersengketa, lalu datang ke Nabi, ujar Nabi, wahai Zubair, aliri kebunmu sampai mata kaki, imbah itu buka irigasinya, alirkan ke tetanggamu. Zubair setuju. Nah laki-laki dari Ansar ini kada setuju, dianggapnya itu kada adil. Kenapa maka kada adil? Karena Zubair bin Awam ini sepupu sekali lawan Rasulullah. Dengan kata lain, dia itu menuduh Rasulullah kada adil. Habang muhasidin boy, muha Nabi kita habang, sarik sidin, tapi ditahan sidin. Jadi bukan berarti Rasulullah kada usah sarik, kada usah marah juga sidin, tapi sidin tahan. Jadi rumusnya kayak ini Bapak Ibu, kalau sidin dihina sebagai pribadi sidin, diludahi, dicaci maki, kada masalah sidin. Tapi kalau syariat dihina, Allah dihina,
hukum Islam dihina, termasuk dianggap kada adil, padahal sidin itu tablighur risalah, penyampai risalah, sarik sidin. Namun kita rumusnya apa? Kita dihina jangan sarik. Keluarga kita dihina sebisa mungkin jangan sarik. Tapi kalau nabi kita dihina, jangan coba-coba hina nabi kita. Jangan coba-coba hina agama kita. Jangan coba-coba hina Al-Qur'an kita. Nyawa taruhannya. Belum pernah diganggu orang. Rumah kami barik. Nah, preman mengganggu. Kami datangkan juga preman. Nah, bakalahi, tapi mah tulen berpikir urusan dunia bakalahi lah. Cakanang urusan jihad fisabilillah, dasalun lawani bujur. Kandangan juga Pak ya, ada darah kandangan. Nggih. Jadi mun urusan agama kita ayo jihad. Mun urusan harta ayo bakalah aja kita. Mun kawat tuh bakalah. Mun urusan dunia itu sebisa mungkin bakalah. Ya, jadi kembali ke tadi. Jadi habang muhasirin. Lalu turun firman Allah Ta'ala, dibacakan sidin, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ujar Allah, kada sempurna iman di antara kalian, bukan akmalul iman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka yang bersengketa tadi itu menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus, sebagai penentu atas apa yang mereka perselisihkan. Fima syajara bainahum, itu zahir. Batinnya apa? Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, lalu tidak ada perasaan berat di hati mereka atas apa yang engkau tetapkan. Ini batinnya. Wa yusallimu taslima, lalu tunduk dengan sebenar-benarnya ketundukan. Ini itu rumusnya Bapak Ibu. Akmalul iman itu rumusnya dua berdasarkan ayat ini, surah An-Nisa ayat 65. Apa rumusnya? Zahirnya taat tahun syariat, batinnya taat juga, tunduk batinnya, senang hati menggawi syariat. Jadi ini kita ukur diri kita masing-masing, Pak Bu lah, merenung kita masing-masing. Bila kita zahirnya sudah bujur nih sembahyang Allahu Akbar lah, ulun ingatakanlah ading-ading lah, tolong aminnya baimbayan imam, naklah batuah beuntung lah baimbai imam, karena malaikat itu aminnya maimbai imam, patokannya imam. Jadi bila pian berdahulu pada imam kada baimbai berarti lawan malaikat. Itu rumusnya. Lawan antara waladhdallin dengan amin itu ada jeda. Itu sunnah hukumnya. Supaya apa? Ujar para ulama, supaya tidak disangka amin itu bagian dari suratul Fatihah. Malah sebahagian ulama menyatakan sunnah hukumnya menambahkan Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Di kitab dalam satu kitab disebut I'anatut Talibin. Dalam kitab I'anatut Talibin disebut sunnah hukumnya. Tapi ada khilaf, ada yang mengatakan hadisnya itu dhaif. Nah, yang mengatakan itu sahih mengamalkan itu. Termasuk guru kita, abah guru sekumpul. Coba pian lihat. Waladhdallin Rabbi firli wali walidayya. Enggak amin. Ada akan jeda dulu. Imam belum berhinak lagi. Pian nyaman mahadang. Imam membaca waladhdallin, dan langsung amin. Karena kamu nyasah imam. Jadi tolong. Lawan suaranya, naklah suaranya diatur. Diatur. Mendengar jaga anak-anak nih. Lah mudah-mudahan mendengar. Jangan sing nyaringan. Sesadangnya aja. Ya, sesadangnya aja. Nah, ini lon sampai akan. Lah. Tak karena nang tuhagin bisa manganak juga Bu Pak ya soalnya. Entar lalu. Nah, sampai mana tadi? Jadi zahirnya sudah bujur sesuai syariah, tapi batinnya merasa berat dengan ketetapan Allah. Sembahyang berat berarti kita belum akmalul iman. Puasa kita Ramadan, tuntung bujurlah puasanya. Pembatal-pembatal ditinggalkan, mulai sahur, subuh sampai maghrib kededa pembatal puasa, tapi hati berat. Kita ukur diri kita masing-masing, berarti belum akmalul iman.
Wahai ibu-ibu, ujar Allah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ulurkan kerudungmu sampai ke dada. Sudah digawi sampai dada kerudungnya. Tapi hati berat, berarti belum akmalul iman. Apalagi yang belilit di gulu tuh, kudung sakratul maut. Itu sudah kada sesuai syariat, bukan begitu tuntutan syariat. Nah, jadi sesuai syariat itu zahirnya, batin kita itu ringan menggawinya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Jadi tidak ada perasaan berat di hati. Nah, di awal-awal mungkin memang berat, Pak. Awal-awal memang berat tuh. Tapi yang penting gawe terus. Apa yang kita gawe rutin itu lawas-lawas jadi ringan. Awalnya berat. Tapi kalau kita terus-terusan menggawe lawas-lawas ringan. Jadi rumusnya apa? Meskipun berat, Allahumma faksain. Nah, doanya, ya Allah paksakan ulun. Jadi supaya menggawe itu, gawe terus. Karancakan menggawe, insyaallah pada akhirnya ringan. Kelanggarnya nah, kada biasa kelanggar berat, biar rumahnya para kelanggar berat. Makanya ulun ada menulis status WA. Betapa rugi orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi tidak merasakan nikmatnya ibadah. Betapa rugi orang yang dekat dengan ulama, rumahnya dekat dengan ulama tapi tidak mendapat faidah ilmu. Nah itu. Jadi kalau masih ada perasaan berat, Allahumma faksain. Itu doa terakhir Pak ya. Sebelum itu Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong ulun ya Allah agar ulun ni kau beribadah lan pian, bersyukur kepada pian. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Namun sudah kadang mempan juga Allahumma faksain tadi. Nah itu. Sampai akhirnya kita merasa ringan. Faman lam yakun mukhlisan fi ada'i dzalika fahuwa munafiqun. Naudzubillah. Maka siapa yang tidak ada perasaan ikhlas dalam hatinya ketika menggawi amal-amal tadi, dia itu orang munafik. Apa itu orang munafik? Nanti dijelaskan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man tazayyana bi amalil akhirah fahuwa la yuriduha wa la yatlubuha lu'ina fis samawati wal ardh. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membagus-baguskan diri dengan amal akhirat, berhias dengan amal akhirat, padahal sesungguhnya dia tidak ingin menggawi amal akhirat itu, wala yatlubuha, kada jua menuntutnya, maka dia dilaknat oleh penduduk langit, dilaknat pula oleh penduduk bumi. Dilaknat di langit, dilaknat di bumi. Sembahyang aja bagus, Allahu Akbar. Tapi bukan karena Allah, karena ikhlas karena Allah, supaya dipandang makhluk. Maka apa tadi? Dilaknat di langit dan di bumi. Na'udzubillah. Aili kaunihi azhara khilafa ma abtana min talabid dunya bi a'malil akhirah. Apa itu munafik? Yakni zahirnya berbeda dengan batinnya, luarnya beda dengan dalamnya. Talabid dunya bi a'malil akhirah. Nah itu naudzubillah. Mencari keuntungan dunia tapi dengan amal akhirat. Ke masjid nah, kelanggar nah. Mudah-mudahan orang mengiyau haji. Talabud dunya bi amalil akhirah. Dikira orang haji itu urusan dunia, dengan cara apa? Amal akhirat. Sedekah nah, supaya dianggap orang dermawan. Talabud dunya bi amalil akhirah. Kalau pian menyumbang lalu diumumkan, pian ikhlas bagus. Menyumbang diumumkan supaya niatnya Pak, kurang supaya umpat menyumbang juga bagus. Tapi kalau menyumbang belum ikhlas, kena dulu, kada usah diumumkan. Sampai hadir ikhlas, hanya umumkan. Dengan niat supaya orang umpatan menyumbang juga. Jadi amalnya sama Pak Bu, tapi tergantung hati ini. Kita duduk sama-sama duduk di sini. Tapi timbangannya di sisi Allah bisa jadi lain-lain, tergantung ikhlasnya. Duduk kita sama duduk, nang kita gawe sama. Sembahyang sama nang kita gawe.
Tapi kalau ikhlasnya beda, itulah yang membedakan nilai kita, mutu kita, kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk ahlul ikhlas. Amin Allahumma amin. Sedikit lagi ulun lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man aran nasa fawqa ma indahu minal khasyati lillah fahuwa munafiqun. Jadi ujar Nabi, siapa yang menampak-nampakkan kepada manusia atas apa yang ada pada dirinya, termasuk soal amaliyah, min khasyatillah, daripada takut kepada Allah. Jadi dia lebih menampakkan kepada manusia bukan karena takut kepada Allah, fahuwa munafiqun, maka dia orang munafik. Ai nifaqan amalian. Maksudnya apa tuh? Munafik amali. Nah, jadi gini hadirin, ulun padahakan, munafik itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan munafik i'tiqad, yang kedua ada munafik amali. Yang selawasan di neraka itu munafik jenis pertama, namanya munafik atau nifak i'tiqad. Itu yang dalam Al-Quran disebutkan, innal munafiqina fi darkil asfalin minan nar. Orang munafik itu ada di keraknya api neraka, pembawahan dari neraka. Nah, itu siapa maksudnya? Orang yang nifak i'tiqad. Apa nifak i'tiqad itu? Menampakkan, menzahirkan dirinya itu muslim, padahal batinnya itu kafir. Menampakkan dia itu mengimani Allah, padahal batinnya mengingkari Allah. Menampakkan zahirnya dia itu mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal hatinya mengingkari Allah. Dulu di Indonesia ada orang gitu, namanya Snok Horgronyi. Ngarannya siapa? Abdul Ghaffar pada salah. Masuk ke Indonesia, dia ahli belajar di Makkah, lawas belajar Islam. Bebulang dia masuk ke Aceh, masuk ke Indonesia, dipelajarinya sosiologi masyarakat Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mengalahkan orang Indonesia. Jadi Aceh itu, Pak, dulu tuh hampir tidak bisa dikalahkan oleh Belanda. Hampir tidak bisa dikalahkan oleh Belanda. Kenapa? Iman di hati, semangat jihad luar biasa. Nah, itu lalu masuklah Snok Horgronyi ini, bebulang, pintar bahasa Arab, bisa berceramah segala macam. Nah, lalu ini mempengaruhi masyarakat Aceh. Ujarnya, oh kita itu beribadah aja, berzikir aja di masjid, di langgar, bersolawat, banyak salawat, banyak istighfar. Urusan perdagangan itu kada usah tapi mengurusi kita. Ujarnya, itu urusan dunia. Masalah perkebunan kada usah tapi diurusi. Masalah pemerintahan jangan tapi diurusi, percayakan jalan Belanda. Nah, gitu dulu Pak kisahnya. Itu yang bahin itu istilahnya sekuler itu. Pada agama kita itu seberataan diurus dalam agama kita ini. Jangankan yang besar, yang kecil jadi urus. Masuk kakus, keluar ke kakus, ada aturannya, apalagi ngurus negara. Ada rumusnya seberataan. Nah, karena pengaruh dari Snok Horgronyi inilah akhirnya bisa dikalahkan. Jadi awal kekalahan tuh ini Pak, ini pikiran iman. Kalau orang tuh imannya masih kuat, insya Allah tidak pernah bisa dikalahkan. Sama dulu di Andalusia, kaum muslimin memimpin 800 tahun lamanya. Masuk itu Intel, masuk ke Andalusia, dilihatnya, pemuda-pemudanya semangat jihadnya masih tinggi. Lalu apa kata mereka? Jangan sekarang, bukan waktunya untuk menyerang Andalusia. Sampai akhirnya pemudanya sibuk dengan syahwat, pacaran, hamil, tidak peduli dengan agama. Sekarang itu bukan narkoba, sibuk dengan HP. Nah, kata Ratu Isabella dan Ferdinand, ini waktu yang tepat untuk menyerang Andalusia. Betul, akhirnya kalah kaum muslimin, dibantai mereka. Yang masih ngaku muslim dibantai tanpa pengadilan. Sampai akhirnya banyak yang mengaku Yahudi atau mengaku Kristen. Dihukum mereka, diponis bersalah di sidang inkuisisi namanya, persidangan tanpa persidangan. Jadi ketika iman itu masih ada di dada, insya Allah kaum muslimin tidak bisa dikalahkan. Ketika semangat jihad itu masih ada, insya Allah tidak bisa dikalahkan. Nah, itu munafik Snok Horgronyi itu.
menampakkan diri sebagai seorang muslim tapi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu nifak i'tiqad. Nifak i'tiqad. Nah, yang kedua ada nifak amali ngarannya. Nah, ya lalu jar Nabi itu ya. Alamatun nifak salah satun. 3 ciri nifak. 1 ya, idza haddasa kadzdzaba. Kalau dia berpander, dia dusta. Jika diberi amanah, dia khianat. Jika berjanji, dia ingkar. Nah, 3 itu ciri orang munafik. Nifak amali. Jadi jangan pian padahal kan munafik nih, seumuran di neraka. Ini lain. Yang kedua ini namanya nifak amali. Amun imannya masih la ilaha illallah, masuk surga juga akhirnya. Amun yang pertama tadi selawasan, khalidina fiha. Termasuk ujar Nabi, ciri orang munafik itu adalah berat melaksanakan sholat asar, berat melaksanakan sholat subuh. Ciri orang munafik. Nah, ini mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ini. Amin Allahumma. Ainifaqan amalian rawah Ibnu Najjar an Abi Dzarin kadza fi Jami'is Shaghir. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi, dan siapa yang tidak membenarkan di hatinya terhadap yang rukun iman tadi, bi anjahada biqalbih, dia mengingkari yang 5 tadi, salat kada wajib, puasa kada wajib, haji kada wajib misalnya, fahuwa kafirun, orang ini kafir karena mengingkari rukun Islam. Nah, sampai di situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita seberataan, ampuni dosa dan kesalahan kita, jadikan anak-anak kita soleh-solehah yang nanti mengirimkan doa kepada kita ketika kita sudah di alam kubur. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati wassalam bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma ja'alna minal ulama wal 'amilin wal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal ulama wal 'amilin wal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal ulama wal 'amilin wal mukhlisin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal arda abadan abada innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun mohon ampun, mohon halal mohon ridha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.